Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar statistika kelompok 12 data lalu lintas Bandung April 2022. Oke. Di sini kelompok kami ada Kamal Maula Aska, Muhammad Alif Rashid, dan saya sendiri Muhammad Rizky Evan Ramadan. Untuk import datanya seperti ini, dan langsung ke deskriptif data. Nah, untuk codingannya deskriptif data seperti ini dan hasil outputnya seperti ini, merupakan tabel-tabel tersebut. Nah, untuk analisisnya ini deskriptif data untuk kuartil pertama, Q1 median, Q2 dan kuartil ketiga memberikan informasi tentang distribusi data dalam setiap kolom. Nah, jika median mendekati kuartil pertama atau kuartil ketiga, ini bisa menunjukkan skewness dalam distribusi. Hal ini memberikan gambaran deskriptif tentang distribusi dan variasi data dalam setiap kolom. Lanjut ke visualisasi data. Di visualisasi data ini ada box plot dan histogram. Nah, untuk box plot codingannya seperti ini dan hasil outputnya seperti ini. Di sini ada box plot untuk total motor, total mobil, dan untuk bus atau truk, sama box plot jumlah, lalu ada box plot headway, ada gap, lalu ada box plot untuk 85 pace speed, sama box plot rata-rata speednya, sama box plot occupancy. Nah, untuk analisis ini, eh, yang pertama, total motor median pada boxplot ini terletak sekitar nilai 3000 dan distribusi datanya cenderung miring ke kanan karena interkuartil range-nya lebih panjang ke atas. Lalu ada beberapa outlier di atas nilai maksimum. Nah, yang kedua, total mobil. Median untuk total mobil ini terletak pada sekitar 1000 dan distribusi datanya cenderung miring ke kanan. Terdapat juga beberapa outlier di atas nilai maksimum. Yang ketiga ada bus dan atau truk. Median untuk box plot ini terletak sekitar nilainya 100 dan distribusi datanya sangat miring ke kanan. Terdapat juga beberapa outlier yang di atas nilai maksimum. Yang keempat, untuk jumlah. Median untuk box plot ini terletak sekitar nilai 50 dan distribusi datanya miring ke kanan. Terdapat juga beberapa outliernya di bawah nilai minimum seperti box plot yang bus atau truk. Yang kelima ada headway. Median untuk box plot ini terletak pada sekitar nilai 50 seperti jumlah yang tadi. Distribusi datanya cenderung simetris dan terdapat outliers di atas nilai maksimum. Yang keenam ada gap. Median untuk box plot ini terletak pada nilai 100. Distribusi datanya cenderung simetris juga, sama seperti headway. Nah, terdapat juga beberapa outliersnya di atas nilai maksimum. Yang ketujuh ada 85 pace speed. Median untuk box plot ini terletak pada sekitar nilai 15. Distribusi datanya sangat miring ke kiri dan terdapat juga beberapa outliers di bawah nilai minimum. Yang kedelapan ada average speed atau rata-rata kecepatannya. Median untuk box plot ini terletak pada sekitar nilai 20. Distribusi datanya sangat miring ke kiri dan terdapat juga beberapa outliers di bawah nilai minimum, sama seperti 85 pace speed. Yang kesembilan, yang terakhir, okupansi, okupeni. Median untuk box plot ini terletak pada sekitar nilai 10. Distribusi datanya sangat miring ke kiri, terdapat juga beberapa outliers di bawah nilai minimum. Nah, yang kedua, untuk eh, visualisasi data, ada histogram untuk codingannya seperti ini, dan outputnya juga sama seperti box plot tadi. Untuk analisis histogram ini, yang pertama, total motor. Data total motor cenderung ke nilai-nilai yang lebih tinggi
pada frekuensi tinggi di sepanjang sumbu X, ada beberapa kelompok juga. Yang kedua, total mobil, distribusi total mobil cenderung ke nilai-nilai yang lebih tinggi juga, sama seperti total motor. Dan juga ada beberapa puncak frekuensi di sumbu X. Yang ketiga, bus atau truk. Histogram ini menunjukkan bahwa frekuensi data bus atau truk lebih tinggi untuk nilai-nilai yang lebih tinggi juga. Yang keempat, ada jumlah. Histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berkumpul di rentang nilai yang lebih rendah. Yang kelima, ada headway. Data headway ini terlihat cukup simetris dengan puncak frekuensi di sekitar nilai tengah. Yang keenam, ada gap. Untuk gap ini menunjukkan bahwa setiap frekuensi tertinggi berada di nilai-nilai yang lebih rendah. Yang ketujuh, 85 phase speed. Untuk histogram ini akan sama seperti histogram rata-rata, sama seperti histogram average speed yang di nomor 8. Dan nilai konstannya ada 24. Lanjut ke okupeni, karena yang nomor 8 average speed sama, analisisnya seperti nomor 7 yang 85 phase speed. Yang 9, okupeni. Histogram ini menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi untuk okupeni terletak pada nilai kisaran 30 sampai 35. Yang ketiga, ada tabel 2 dimensi. Untuk codingan tabel 2 dimensi seperti ini, dan outputnya juga seperti ini. Ada tabel total motor, total mobil, bus atau truk, headway, gap, 85 phase speed, average speed, dan okupeni. Untuk analisisnya ini, korelasi positif menunjukkan hubungan positif, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan kebalikannya. Nilai mendekati 1 atau minus 1 menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Yang keempat, heat map. Untuk heat map ini codingannya seperti ini, dan outputnya seperti ini. Ada warna-warna tertentu. Nah, untuk analisis ini pada heat map, nilai korelasinya ditampilkan dengan warna semakin mendekati satu warna yang terang, dan semakin tinggi korelasinya, semakin mendekati juga minus 1 yang berwarna gelap. Dan semakin tinggi juga korelasi negatifnya. Pada diagonal pertama berisi korelasi antara suatu variabel dengan heat map yang selalu nilainya 1. Lalu untuk positif korelasinya, total motor dan total mobil memiliki korelasi positif yang kuat karena keduanya terkait dengan jumlah kendaraan. Dan di sini tidak terlihat korelasi negatif yang kuat pada heat map-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Rashid, scatter plot dan korelasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu scatter plot dan korelasi. Berikut adalah code untuk menampilkan scatter plot dari data kami yang peroleh. Berikut adalah hasil dari code yang di atas. Di sini dibandingkan antara kolom jumlah dengan kolom-kolom yang lain. Lalu di sini ada terdapat jumlah total mobil, total motor, bus atau truk, headway, gap, 85 phase speed, average speed, dan okupansi. Lalu untuk analisis dari scatter plot dan korelasi di atas, yaitu yang pertama total motor versus jumlah. Terdapat kecenderungan positif yang kuat antara total motor dan jumlah. Artinya dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, jumlah keseluruhan juga cenderung meningkat. Lalu yang kedua ada total mobil dengan jumlah. Seperti pada total motor, terdapat kecenderungan positif yang kuat antara total mobil dan jumlah. Artinya jumlah mobil yang lebih banyak peningkatan jumlah. Lalu yang ketiga ada bus atau truk. Hubungan antara bus atau truk dan jumlah tidak sepenuhnya linear. Meskipun ada beberapa peningkatan jumlah dengan peningkatan bus atau truk, distribusi data tidak merata. Lalu yang keempat ada headway dengan jumlah. Headway dan jumlah tampaknya tidak memiliki hubungan yang jelas berdasarkan scatter plot. Korelasi yang rendah pada matriks korelasi mendukung temuan ini.
Lalu yang kelima ada gap dan jumlah. Gap juga tidak menunjukkan pola hubungannya yang jelas dengan jumlah. Kolerasi yang rendah menunjukkan ketidakkolerasian keduanya. Lalu yang keenam ada 85 page speed dan dengan jumlah tidak terlihat pola dan jumlah berdasarkan scatter plot. Kolerasi yang rendah juga mengindikasikan ketidakkolerasian. Yang ketujuh ada rata-rata speed dengan jumlah seperti 85 page speed. Average speed tidak menunjukkan pola hubungan yang jelas dengan jumlah. Kolerasi yang rendah menegaskan hal ini. Lalu yang kedelapan ada okupansi dengan jumlah. Tidak terlihat pola hubungan yang jelas antara okupansi dan jumlah. Kolerasi yang rendah juga menunjukkan ketidakkolerasian. Lalu ada metode yang keempat, yaitu regresi linear. Berikut adalah untuk menunjukkan hasil regresi linear berdasarkan data yang kami peroleh. Dan berikut adalah hasil dari record di atas. Untuk analisis regresi linear, yang pertama ada total motor dengan jumlah. Regresi linear menunjukkan tren positif yang kuat antara total motor dan jumlah. Lalu yang kedua ada total mobil dengan jumlah. Seperti pada total motor, regresi linear menunjukkan hubungan positif yang kuat antara total mobil dan jumlah. Lalu ada bus truk dengan jumlah. Regresi linear tidak menunjukkan hubungan yang kuat antara bus truk dan jumlah. Distribusi data tidak mengikuti garis regresi dengan baik. Lalu yang keempat ada headway dengan jumlah. Tidak terlihat tren yang jelas dalam regresi antara headway dan jumlah. Distribusi data cenderung tersebar dengan variasi yang tinggi. Lalu ada gap dengan jumlah.